siapa namanya yang tanya? Sorry. Mas Syahrul. Oke, ya. Oke, thank you Mas Syahrul. Laporan arus kas dibuat setiap bulan atau ada jangka waktu tertentunya gitu ya. Nah, apa namanya? Kemudian ada juga apakah perlu dipisah kas bank dan kas kecil tunai dan apakah pencatatannya harus dirinci atau jelas. Nah, alangkah baiknya jika dilakukan pemisahan dengan tepat gitu ya Mas Syahrul ya. Dan kemudian alangkah baiknya juga kalau misalnya pencatatannya harus rinci. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan analisis dan monitoring terhadap kegiatan operasional kita, khususnya di bidang cash flow atau arus kasnya, otomatis semakin detail semakin bagus. Ya. Karena apa? Karena kita akan bisa menganalisis poin-poin apa sih sebenarnya yang bisa kita efisiensikan atau bisa kita hilangkan dari setiap kegiatan operasional bisnis. Dan poin-poin apa sekiranya kalau misalnya kita tambah pengeluaran di sana, otomatis akan membuat bisnis kita lebih berkembang. Nah, oleh karena itu ada baiknya jika pencatatan itu dibuat secara rinci, kemudian dibuat juga secara terpisah berdasarkan akun-akun yang dimiliki. Seperti itu. Oke, thank you. Oke, thank you Mas Vincent. Kita kembali lagi ke Mas Fikri ya terkait shipper. Jadi ini dari Kak Asna, dia ingin bertanya, katanya untuk barang-barang seperti sayur dan buah-buahan itu apakah ada treatment khususnya sendiri Kak untuk penjemputannya gitu. Misal kan kalau kita pakai kayak fashion atau beauty kan kayak bisa lah gitu. Kalau misalkan kayak makanan, sayur dan buah-buahan itu seperti apa Kak treatmentnya? Oke, jadi kalau untuk treatment perishable kita handlingnya memang berbeda. Jadi untuk beberapa kurir itu biasanya menggunakan instan dan same day. Jadi kita pastikan untuk goods-nya itu atau barang-barang tersebut yang kita kirimkan ke customer itu masih dalam kondisi yang baik seperti itu. Thank you. Oke, jadi memang aman ya Mas, nggak perlu dikhawatirkan. Oke, mantap. Ini dari Kak Reza untuk Mas Vincent, katanya, Kak, saya bingung banget nih cara buat cash flow hanya dengan di debit dan kredit aja. Saya juga bingung nih karena profit saya itu juga saya putar balik lagi buat jadi modal, dan apakah itu sudah bisa dihitung, dan sometimes juga itu bisa korek-korek uang pribadi, kayak gitu sih Mas katanya. Oke, ya, oke, thank you. Memang sedikit ribet ya, untuk pebisnis rintisan seperti itu ya. Nah, pada saat kita melakukan catatan keuangan ataupun pelaporan keuangan, kalau misalnya masih menggunakan dana pribadi dan masih tercampur dengan kebutuhan sehari-hari, alangkah baiknya berusaha untuk dipisahkan terlebih dahulu. Nah, pada saat sudah bisa dipisahkan secara jelas peruntukannya bagaimana, otomatis baru nantinya kita secara bertahap memulai pencatatan keuangan bisnisnya lebih detail. Nah, contoh nih, kalau misalnya sistemnya adalah keuangan pribadi masih bercampur dengan keuangan bisnis, ada baiknya pada saat ingin melakukan pemisahan, kita harus konsisten. Konsisten dalam artian apa? Contoh nih, kalau misalnya keuangan bisnis saya ada keuntungan, otomatis 50%-nya pada tahap awal saya alokasikan untuk kebutuhan pribadi. Kemudian 50%-nya saya akan putar lagi ke keuntungan modal kerja bisnis. Ini keuntungannya ya, bukan modal kerjanya. Nah, kenapa? Karena pada saat orang-orang yang sedang merintis bisnis saat ini berjalan, otomatis juga ada kebutuhan untuk tetap dapurnya menyala gitu kan ya. Jangan uangnya dipakai untuk jualan terus atau bisnis terus, tapi secara sehari-hari ternyata tidak ada uang yang bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi. Nah, itu juga jangan seperti itu. Tapi kita harus konsisten bahwa setiap ada keuntungan, 50% masuk keuntungan pribadi, 50% untuk diputar lagi ke bisnis. Nah, keuntungan yang dimasukkan ke pribadi, itu kita bisa akui dalam pencatatan laporan bisnis itu sebagai gaji saja. Idealnya sebagaimana kita itu karyawan di perusahaan tertentu. Seperti itu. Jadi, anggaplah diri kalian sebagai pegawai sekaligus pemilik. Dan keuangan yang dialokasikan ke kepentingan pribadi itu layaknya gaji. Tapi jangan sampai, oke lah karena saya karyawan sekaligus bosnya, ya sudah. Kalau misalnya saya dikasih 2 juta bulan ini, kalau misalnya di tengah bulan saya kurang, ya saya ambil lagi aja, nggak apa-apa.
Nah, itu yang jadi penyakit selama ini untuk para pebisnis yang melakukan bisnis rintisan. Jadi idealnya mulai konsisten, kemudian pisahkan, sekali lagi saya jelaskan, pisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi, baru nanti keuangan bisnisnya bisa kita buat pencatatannya lebih detail. Seperti itu. Oke, thank you. Semoga menjawab Mas Reza untuk penjelasannya. Kita kembali lagi ke Mas Fikri ya. Jadi di sini ada yang bertanya, kalau misalkan saya punya bisnis di Bogor nih Mas, dan saya tuh udah misalkan terdaftar nih di gudang shipper yang di Bogor, tapi tiba-tiba saya ada urusan nih di Jakarta, apakah saya bisa langsung aja nih taruh barang-barang saya di Jakarta tanpa daftar dulu yang di Jakarta itu Mas? Gitu Mas. Oke, thank you Mbak. Jadi kalau dari shipper, kita kan sudah integrasikan satu toko dengan satu warehouse ya. Nah, misalnya ada orderan itu masuknya ke gudang yang Bogor, nantinya yang di Jakarta kita tidak bisa memindahkan barangnya. Jadi saran saya kalau misalnya memang ada kebutuhan dari Jakarta, dari Bogor, Surabaya, dan lain sebagainya, itu baiknya didaftarkan satu toko atau satu marketplace dengan satu warehouse kan. Seperti itu, Mbak Harisa. Oke, jadi memang direkomendasikan satu warehouse aja ya Mas ya? Betul, betul. Oke, mantap. Thank you. Kita kembali lagi kepada Mas Vincent. Ini dari Kak Reza lagi. Kak, apakah ada rekomend aplikasi atau software untuk UMKM bantu buat laporan keuangan? Dan juga ada nih dari Kak Erlina. Kalau untuk kita menggunakan software akuntansi nih Kak, jadi apakah itu bisa mengambil keputusan dengan baik nih untuk laporan keuangannya? Apa bisa juga nih diaplikasikan dalam laporan keuangan itu agar lebih baik aja gitu sih? Istilahnya kayak gitu sih Mas, kayak gitu. Oke, iya, thank you. Saya jawab yang kedua dulu. Kalau bisa kita berbicara tentang software akuntansi, sebenarnya software akuntansi itu tingkatannya banyak, gitu ya. Ada yang software itu dia sudah sangat otomatis sekali, ada software yang masih menggunakan atau membutuhkan intervensi manusia secara kritikal, seperti itu. Nah, secara yang penting pencatatan itu dilakukan serapi mungkin, seperti itu kan. Nah, apabila skala bisnisnya itu masih kecil, kemudian merintis, ya ada baiknya kita menggunakan software akuntansi yang masih skala medium low atau masih membutuhkan keterlibatan kita secara tenaga dan waktu untuk mengimplementasikannya. Tapi jangan khawatir, pada saat kita sudah berani menggunakan software accounting dalam pencatatan laporan keuangan, otomatis sedikit banyaknya pasti sangat terbantu daripada kita menggunakannya secara manual atau membuatnya secara manual. Nah, nantinya pada saat kita sudah mulai beranjak ke sistem yang lebih kompleks atau usaha yang lebih kompleks dan lebih membesar, otomatis di situ langkah-langkah lebih baiknya juga selalu mengevaluasi apakah software akuntansi yang digunakan itu masih mumpuni atau tidak untuk handling semua tipe operasional yang dimiliki. Seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang apakah saya punya rekomendasi software, karena saya tidak di-endorse gitu ya, karena saya tidak di-endorse oleh pihak manapun, sebenarnya saya tidak bisa sebut merek gitu ya. Nah, tapi banyak kok di luar sana ya kan, cukup cari via Google aja software accounting untuk UMKM, di situ akan banyak sekali penawaran yang bisa kita banding-bandingkan. Dan saya mungkin sedikit beri tips saja, bandingkan satu software dengan software yang lain, baik secara biaya maupun secara fitur, apakah cocok dengan operasional atau bisnis yang dimiliki. Intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang apakah membantu, tentunya dengan adanya sistem pasti akan sangat membantu. Seperti itu. Oke, thank you. Oke, siap. Terima kasih Mas Vincent. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Fikri dan juga Mas Vincent ya. Pertama dari Mas Fikri dulu. Jadi tadi kan dibilang shipper ini sudah terintegrasi dengan perat CPL kayak JNT, JNE, dan Secepat. Nah, apakah biayanya juga double kah atau memang kita satu aja nih bayarnya seperti itu? Oke, kalau untuk integrasi, kalau misalnya ada yang beli barangnya dari marketplace, berarti nanti si end customer-nya hanya bayar satu kali aja di marketplace, nanti kita tinggal lakukan pengiriman. Jadi tidak ada double pembiayaan seperti itu. Oke, siap. Thank you Mas Fikri ya. Dan ini Mas Vincent, terakhir dari
Kak Nina PC ke saya di chatbox, katanya kalau strategi manajemen keuangan kita gagal atau buruk dan itu disebabkan pada saat kita tidak bijak nih Kak dalam menentukan harga dari suatu produk. Nah itu tuh bakalan produknya kemahalan atau kemurahan gitu. Nah itu solusinya gimana Kak? Karena sangat berpengaruh banget nih katanya buat manajemen keuangan kita gitu. Oke, thank you. To be honest, saya bukan tipe orang yang membela satu kubu ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam kehidupan berbisnis itu ada dua kubu yang berseberangan gitu kan. Ada kubu yang mengatakan bahwa pada saat kita ingin produk kita laku, berarti kita harus perang harga, ya kan. Tapi ada juga kubu yang kedua, dia bilang bahwa saya tidak peduli produk saya laku atau tidak, saya akan jual semau saya, yang penting produk saya tidak akan mungkin bisa di-replace oleh orang lain gitu kan. Jadi dia menawarkan keunikan ya. Nah oleh karena itu kalau misalnya kita bilang apakah manajemen keuangan saya itu bisa gagal seandainya saya salah menerapkan harga dan sebagainya, yang pertama saya punya saran, coba lihat kondisi sekitar pasar atau pangsa pasarnya, apakah memang produk kita kemahalan atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan analisis supply chain-nya dulu. Jangan-jangan tingkat harga yang kita beli kemudian kita jual kembali barang itu sudah mahal dari awal, kayak gitu kan ya. Nah, kemudian juga pastikan juga pada saat kita ingin menentukan harga jual, jangan tergiur untuk mendapatkan margin yang tinggi tanpa memperhitungkan harga perolehan keseluruhan ya. Jadi kita menghitung oke, saya beli 1.000 kemudian saya jual 2.000, marginnya 2 kali lipat gitu kan ya. Nah saya pasti untung dong, ternyata ada ongkos kirim, kemudian ada handling, kemudian mungkin ada ongkos manajemen fee dan lain sebagainya, yang membuat ternyata pada saat kita hitung-hitungan di akhir ternyata marginnya juga nggak seberapa banyak kayak gitu kan ya. Nah oleh karena itu ada pentingnya kita juga melakukan analisis supply chain dan carilah partner-partner yang bisa menawarkan tidak hanya produk murah atau jasa yang murah tapi juga memberikan kemudahan ya kan untuk usaha yang dimiliki. Nah oleh karena itu perlu dianalisis dulu poin-poinnya, baru tentukan apakah memang harganya mahal atau tidak. Kalau misalnya harganya masih mahal, otomatis dari situ saya akan kembali ke kubu yang satunya. Tentukan apa yang bisa kalian tawarkan kepada customer kalian yang membuat sekiranya mereka tetap akan beli produk kalian sekiranya walaupun itu sedikit mahal. Seperti layanan service after sales dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Saya tidak bisa memberikan gambaran yang rinci ya, apalagi terkait dengan penentuan harga produk karena kita kan tidak melihat datanya secara langsung seperti itu. Jadi saya cuma memberikan gambaran secara general. Oke, thank you. Oke sih. Ya, ini mohon maaf satu lagi Mas Vincent nih dari Kak Sansan nih. Tanggung nih, kita langsung aja. Pak Vincent, salam kenal, saya Sansan dari Prioritas. Mohon maaf jika keluar dari topik. Saya mau tanya hal teknis dalam pencatatan ke dalam jurnal. Jika ada penjualan yang meliputi PPN dan PPH, apakah PPN dan PPH itu dibebankan kepada pelanggan? Mohon jelaskan, terima kasih. Gitu, Mas. Oke, thank you. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang pencatatan, otomatis ini sudah masuk ke logika accounting ya atau akuntansi. Tapi saya akan coba terjemahkan secara mudah untuk dimengerti. Yang pertama gini, prinsip dasarnya adalah pada saat kita itu PKP atau pengusaha kena pajak, which is kita itu memperoleh hak sekaligus kewajiban dari pemerintah untuk memungut PPN atas barang dan jasa yang kita jual, kita harus tahu satu hal yang pasti, uang itu bukan punya kita, gitu kan ya. PPN itu bukan punya kita. PPN itu milik negara, kita hanya sebagai perantara memungut kepada konsumen akhir atas PPN yang dibayarkan. Otomatis PPN-nya tadi itu akan kita setorkan ke negara. Nah, tapi yang bayar siapa? Yang bayar ya customer-nya tadi, seperti itu kan. Jadi pada saat kita merilis sebuah invoice, otomatis invoice-nya akan terdiri dari nilai jasa atau barang yang kita jual sekaligus dengan nilai ditambah PPN. Sekarang 11%. Berarti otomatis dia harus membayar sejumlah
yang ada di invoice tersebut. Tapi pada saat uangnya masuk ke kita, yang akan kita akui sebagai pendapatan hanya sejumlah nilai barang dan jasanya saja. Dan nilai PPN-nya kita akui sebagai hutang kita ke negara. Dan pada saat kita melakukan pembayaran kepada negara, otomatis kita mengakuinya hutangnya sudah terilis. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya memberikan gambaran seperti itu untuk PPN. Jadi pada dasarnya pada saat dibayarkan, kalau kita lihat secara kasat mata, memang dibebankan kepada konsumen akhir. Tapi dibebankannya bukan sebagai pengakuan pendapatan bagi pengusaha atau kita, tapi itu adalah utang kita ke negara. Dan memang idealnya PPN itu diciptakan atau dirancang untuk konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Nah, oleh karena itu, bagi pebisnis atau Bapak Ibu yang sudah PKP, which is itu bisa memungut PPN, idealnya tetap patuhi Bapak Ibu ya. Jangan diakui PPN itu pendapatan kita. Karena PPN itu sebenarnya utang kita ke negara pada saat kita pungut dari konsumen akhir. Oke, thank you. Siap, terima kasih Mas Vincent atas penjelasannya. Semoga menjawab ya Kak Sansan. Oke, karena sudah selesai sesi Q&A kita akan menutup sesi ini. Kita akan closing statement dulu nih dari kedua speaker kita. Mungkin boleh nih dari Mas Fikri, pesannya untuk para Bapak Ibu Sobat Shipper pelaku bisnis, silahkan. Oke, untuk Bapak Ibu selaku seller atau UMKM baru yang saat ini sedang merintis perintis penjualan gitu ya. Nah, masih bingung nih nantinya SDM-nya seperti apa, kemudian apakah ada kebutuhan warehouse atau pengiriman. Itu dari Shipper kita bisa bantu provide itu. Nanti kalau misalnya ada kebutuhan perihal warehousing, kemudian butuh untuk integrasi dengan marketplace-nya, atau mau API-kan website-nya, kita bisa bantu provide untuk teman-teman atau Bapak Ibu. Mungkin segitu dari saya, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Fikri. Lanjut nih ke Mas Vincent, boleh. Oke, ya, thank you. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, saya harap Bapak Ibu juga bisa memperoleh gambaran dari pemaparan yang saya berikan, sharing saya berikan, khususnya terkait dengan pengelolaan manajemen keuangan atau cash flow. Harapannya bisnis Bapak Ibu tetap bisa jalan dengan baik, sukses, semakin berkembang, ya kan. Jangan lupa juga partneran sama shipper gitu kan ya. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa jangan lihat harga saja pada saat kita membandingkan vendor. Yang penting itu kemudahan yang bisa diberikan kepada kita, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya berikan analisis tadi di materi gitu, Bapak Ibu ya, antara pilihannya membeli merek A atau B, ya kan. Nah, ternyata merek B yang lebih mahal pada saat harga perolehannya ternyata lebih menguntungkan secara time value of money, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, otomatis kita perlu analisis juga. Dan jangan lupa Bapak Ibu terapkan seperti yang saya sharing gitu Bapak Ibu ya, gunakan prinsip time value of money. Bapak Ibu bisa belajar lebih dalam, cari sumber-sumber yang Bapak Ibu mungkin lebih relevan, kemudian Bapak Ibu cari mentor yang juga bisa Bapak Ibu pelajari dari dia gitu kan ya. Nah, kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu mungkin yang kepo-kepo gitu kan ya terkait dengan jasa pendampingan keuangan. Nah, boleh tuh Bapak Ibu bisa kunjungi kami di website, kemudian juga di IG kami, pinanti.id. Kami memberikan layanan juga untuk konsultasi baik perencanaan keuangan secara pribadi maupun untuk bisnis Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, harapannya Bapak Ibu tetap sukses, sehat selalu. Thank you. Oke, siap. Thank you Mas Vincent dan juga Mas Fikri. Nah, Bapak Ibu Sobat Shipper, tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Vincent gitu ya, nanti materi akan dibantu share nih, akan dikirim ke tim Shipper dan akan juga di-share ke Bapak Ibu Sobat Shipper. Maka dari itu langsung aja isi link feedback-nya, karena email yang akan diisi di link feedback itu akan kita kirimkan seperti itu ya. Oke deh, kalau begitu jangan lupa juga nih aku ingetin ke komunitas Facebook karena kita akan ada konsultasi bisnis gratis. Dan yang bagi penasaran tentang Shipper, boleh ke IG-nya Shipper. Yang penasaran tentang Finante, boleh ke IG-nya Finante atau Mas Vincent gitu ya. Oke deh, terima kasih Mas Vincent dan Mas Fikri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bisa lagi. Thank you so much. Terima kasih Mbak Harisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you Mbak, thank you Mas. Sama-sama. Terima kasih juga Bapak Ibu Sobat Shipper. Sampai jumpa.
Jutaan masyarakat Indonesia terjerat investasi bodong. Miliaran orang terjebak dengan iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal. Triliunan rupiah menjadi kerugian dari produk keuangan yang tidak dikuasainya. Berapa lagi yang harus kita korbankan sebagai akibat dari minimnya literasi keuangan? Ini bukan nasib, ini adalah tragedi. Sebuah tragedi karena minimnya literasi keuangan di Indonesia. Indonesia butuh lebih banyak orang-orang yang mau menjadi agen perubahan bagi keluarga dan daerahnya. Namun faktanya, banyak orang yang mau, tapi hanya sedikit yang mampu. Maka dari itu, Finante hadir menjadi solusi untuk membantu mempersiapkan para agen perubahan untuk menjadi mampu dalam memahami pengelolaan keuangan pribadi, keluarga, bisnis, dan menciptakan dampak ekonomi yang sangat besar. Finante meluncurkan kelas-kelas sertifikasi yang akan membantu masyarakat, khususnya generasi muda, dalam peningkatan ilmu keuangan secara praktis dan tersertifikasi. Bersama para mentor yang sudah terjun lebih dari 7 tahun di industri dengan spesialisasi masing-masing, menggunakan standar FPSB Indonesia dan global, mengangkat keuangan saat ini, kamu akan mendapatkan financial skill yang paling up to date dan dengan mudah mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata. Ayo, jadi agen perubahan keuangan untuk keluarga dan sekitarmu. Bersama Finante, Indonesia jadi lebih baik. Our vision is to power the world of commerce through logistics. We really want every single package that ends up at a customer's doorstep to go through the shipper platform. We're all here to really revolutionize, to simplify, and to really be a thought leader in the world of logistics for Indonesia. Shipper sudah ada di Indonesia sejak tahun 2017. Awalnya, Shipper hanya memiliki 4 orang karyawan. Dalam 3 tahun perjalanannya, kami sudah dipercayai oleh lebih dari 300 klien korporasi dan puluhan ribu penjual online di seluruh Indonesia. Kami juga memiliki aset penting, yaitu Shipper Troopers, panggilan untuk karyawan Shipper. Kita sudah memiliki lebih dari 1.000 Shipper Troopers yang sangat saya banggakan. Dan mereka semua memiliki mimpi dan visi yang sama untuk membuat Indonesia lebih maju di bidang logistik. Di tahun 2020 ini, kami melihat adanya peningkatan pertumbuhan bisnis e-commerce yang luar biasa. Pertumbuhan itu juga menimbulkan adanya kebutuhan baru, yaitu jasa pergudangan. Melalui jasa gudang Shipper, kami memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam jasa penyimpanan barang, packing barang, dan juga pengiriman bagi para penjual online. Sampai saat ini, kami sudah memiliki 40 gudang yang tersebar di 29 kota yang ada di Indonesia. Awalnya, sebelum mengenal Shipper, saya merasa kesulitan untuk kirim barang kepada pelanggan karena harus keluar rumah dan memakan banyak waktu. Nah, sejak pakai Shipper, saya jadi lebih memiliki banyak waktu dan saya lebih fokus ke bisnis saya. Saya hemat waktu, ongkos, maupun bensin karena harus kirim barang ke agen jasa ekspedisi. Semua paket saya diceputin. Oh iya, yang paling penting gratis penjemputan dan nggak ada minimum order. At this point, we're all here to continue to develop Shipper to better serve our customers, our partners, and our country. We're all here to think big and make changes. We're not just here to build a good company. We really want to build an impactful, meaningful, and long-lasting business. Success for us can only be achieved when we're able to bring everyone together and become successful together.